Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jubilela Syahan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan NIM saya yaitu 201011085. Adapun di sini saya membuat video ini yaitu penjabaran tentang kitab Galatia 5 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurelni Limbong MTH dengan mata kuliah yaitu Pengantar Perjanjian Baru. Sebelum saya menjelaskan kitab Galatia 5, di sini saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus sekitar 55 sampai 56 Masehi di Galatia. Kitab Galatia ini ditulis bagi orang-orang Kristen Yahudi yang menyimpang dari Tuhan dengan bersandar pada hukum Musa. Adapun tujuan Paulus menulis surat Galatia ini ialah menantang dua poin, yaitu pengajaran yang sesat bahwa keselamatan berasal dari perbuatan yang berdasarkan hukum Taurat dan bahwa kesempurnaan juga dari perbuatan yang berdasarkan hukum. Kitab Galatia adalah kitab yang berpusat tentang kasih karunia, dan pasal ini akan banyak berbicara mengenai kata kasih di dalam kasih karunia. Dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum penghambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan hukum penghambaan. Terdapat dalam Galatia 5 ayat 1. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa dan bukan lagi hamba dosa. Dapat kita lihat dalam Roma 6 ayat 18 yaitu kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat ini menyatakan kita dipanggil untuk merdeka. Dalam Galatia 5 ayat 4 dikatakan kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bagi Tuhan berkat itu mudah, supaya kita jangan mengejar berkat, sebab berkat itu sudah disediakan bagi diri kita. Yesus sudah memenangkan, dan kenapa semua hukum Taurat, hanya satu yang perlu kita kerjakan, yaitu mengasihi Tuhan selama kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hidup di dalam hukum Taurat dengan berusaha melaksanakan perbuatan supaya kita dibenarkan akan menghasilkan kebanggaan, kesombongan, kepengaruhan orang terhadap orang lain, dan rasa putus asa, kecewa, dan bahkan bagaimana kita bisa dalam Roh dapat kita lihat dalam kitab Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi kalau kamu berisi oleh Roh,
maka kamu tidak akan hidup di bawah orang. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk dapat hidup oleh Roh. Kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Jika kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka seluruh gerak hidup kita dikendalikan oleh unsur jiwani. Tuhan memakai manusia dan situasi di sekitar kita untuk memproses dan menajamkan kita supaya kita mengeluarkan buah-buah roh. Dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan. Tidak ada yang menentang hal ini. Baiklah, saya di sini akan memutarkan sebuah video tentang buah roh dan artinya. Dalam video tersebut dapat kita simpulkan setiap buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah sebuah aspek dari sifat Allah. Karena itu, sasaran Roh Kudus adalah menghasilkan setiap buah roh itu di dalam hidup kita, sehingga sifat kita bisa seperti kebenaran firman Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Kesembilan sifat ini harus berkembang dalam hidup kita untuk kita dapat bertumbuh dalam karakter dan sifat Allah yang sebenarnya. Hal ini yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Jika kita dapat pahami dan resapi lebih dalam, maka buah pertobatan itu akan muncul dalam hidup kita, tetapi tergantung pada masing-masing pribadi kita. Dan dapat kita ambil kesimpulan dari Galatia 5 ini ialah bahwa cinta kasih yang timbul pada diri kita disebabkan oleh percaya kepada Kristus. Iman percaya tersebut akan dengan sendirinya menyebabkan kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan karakter Yesus, yaitu kasih. Demikian penjabaran saya tentang kitab Galatia 5. Saya ucapkan terima kasih. Shalom dan salam sejahtera.